Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, walaupun ada beberapa yang tadi terlambat ya. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan kelancaran. Jadi supaya pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dipersilakan. Cukup. Nah, kenapa kita harus belajar media pembelajaran? Apalagi kita kan calon guru ya. Jadi faktanya anak sekolah dasar itu tidak bisa memahami materi kalau tidak kita sampaikan secara konkret. Nah, jadi akan sulit bagi peserta didik kita untuk memahami materi kalau kita menyampaikan materi kita itu secara abstrak. Jadi oleh karena itu maka kita harus mampu menyiapkan satu media pembelajaran sehingga peserta didik itu lebih mudah menerima informasi. Nah, jadi kalau kita maknai media itu sebenarnya media kan pengantar ya, alat untuk menyampaikan pesan. Jadi media itu banyak jenisnya. Nanti teman-teman akan belajar lebih banyak jenis-jenisnya medianya apa saja. Tapi hari ini kita akan fokus untuk mendalami terkait media pembelajaran video. Kenapa kita sangat penting memahami media pembelajaran video? Kalau teman-teman lihat sekarang semua media sosial itu lebih dominan video daripada foto. Dan misalnya kita orang Aceh ini mau mengunjungi yang ada di Aceh Tengah, Jawa Tengah, Borobudur, karena kita keterbatasan akses, keterbatasan biaya, sehingga melalui video kita bisa mengakses. Jadi kita bisa keliling melihat bagaimana suasana Candi Borobudur yang jauh di sana di Magelang, sehingga yang ada di Jawa Tengah bisa kita bawa ke Aceh. Jadi itu ya salah satu manfaat mengapa kita harus memahami media pembelajaran video. Namun teman-teman perlu kita pahami juga bahwa media pembelajaran video itu banyak yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Nah, makanya kita perlu pengembangan, harus ada keterampilan pengembangan media pembelajaran video. Jadi tidak semerta-merta ada video di kanal YouTube kita bawa ke kelas, kita sampaikan ke peserta didik. Belum tentu terfasilitasi kebutuhan materi yang ada di sekolah dasar tersebut, kebutuhan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Apalagi kita mengintegrasikan dengan kearifan lokal. Nah, makanya penting bagi kita teman-teman untuk memahami pengembangan media pembelajaran video. Nah, coba kita lihat. Ini fakta ya. Fakta terjadi kalau kita bisa mengembangkan ataupun memproduksi video. Kita pernah dengar tsunami Aceh tahun berapa? 2004. Nah, bayangkan teman-teman kalau di saat itu tidak ada video yang merekam terkait bagaimana dahsyatnya tsunami. Kita tidak akan tahu. Bahkan hari ini banyak orang-orang luar negeri, orang Jepang datang ke Aceh untuk meneliti bagaimana sih dahsyatnya daripada tsunami ini. Jadi melalui video inilah kita bisa melihat dan menjadi catatan sejarah. Begitu dahsyatnya video ini bagi kita, bagi ilmu pengetahuan, dan kita juga bisa mitigasi ke depannya kalau ada gempa, kemudian ada goncangan, air surut, air bah naik, kita bisa cepat-cepat untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ini makanya salah satu manfaat daripada video. Jadi kan kita bisa melihat ya, jadi ke depan kalau ada kejadian yang serupa kita sudah mengetahui. Jadi kita lebih was-was ataupun lebih waspada untuk lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau kearifan lokal ada juga. Kearifan lokal tidak disampaikan melalui video tapi melalui tradisi lisan. Dan teman-teman juga sering mendengar informasi seperti di Semelu ya. Ada namanya nandong, disampaikan secara turun-temurun. Nanti kalau ada air bah naik, maka harus naik ke bukit yang lebih tinggi. Itu juga bisa menjadi media. Tapi sekarang perkembangan teknologi boleh-boleh saja kita menyampaikan secara tradisi lisan, secara tutur lisan. Ketika anak kita kecil, adik-adik kita lagi diayunkan, kita lantunkanlah syair-syair sebagaimana dahsyatnya jika air bah itu naik. Air tsunami itu bisa meluluh lantahkan kita semua. Nah, jadi karena sekarang teknologi sudah berkembang, maka kita manfaatkan
media video. Jadi tidak lagi menggunakan tradisi lisan. Boleh saja kita menggunakan tradisi lisan. Itu juga bagus ya. Dan kemudian teman-teman, kalau kita misalnya ada gunung berapi mau meletus. Nah, BMKG kan nggak mungkin di mana detik-detik mau meletus tiba-tiba dia naik ke atas. Itu kan berbahaya bagi nyawa, bagi keselamatan dia. Tapi kalau ada alat yang bisa memantau, bisa menggunakan drone, nah drone ini kan salah satu alat untuk merekam video. Jadi hasil rekaman ini bisa dianalisis, oh ternyata gunung berapi ini sudah mulai akan mengeluarkan dan akan meledak gitu. Jadi kita bisa mewaspadai, itu salah satu daripada manfaat video. Tapi kalau kita tidak ada video, ya kita akan kesulitan menganalisis fakta-fakta yang terjadi di saat itu ataupun di saat ini. Makanya penting bagi teman-teman untuk memiliki keterampilan mengembangkan media video. Nah, walaupun tadi konsepnya sebenarnya media pembelajaran itu sangat banyak. Karena sekarang perkembangan teknologi, semua orang beraktivitas dengan video, maka kita perlu juga mempersiapkan kemampuan untuk mengembangkan media pembelajaran, khususnya video. Dan teman-teman, karena kita kuliah di sekolah dasar, maka karakteristik video yang kita kembangkan itu sesuai dengan karakteristik siswa kita sekolah dasar. Jangan nanti kita mengembangkan levelnya yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi kita harus betul-betul sebelum mengembangkan media ini harus betul-betul paham materinya apa, yang menontonnya siapa, terus lingkungan kita seperti apa, itu harus kita pahami betul-betul. Dan apakah nanti dengan media kita itu akan memudahkan peserta didik kita, atau bahasa kita yang menyampaikan materi melalui video itu sesuai dengan usianya, itu semua perlu diperhatikan. Apakah ada interaktifnya atau monolog saja, itu juga perlu kita pahami. Begitu ya Bapak Ibu semua. Nah, kemudian relevan dengan program studi PGSD kita apa? Teman-teman sudah tahu visi misi prodi kita? Nah, salah satu kata kunci visi prodi kita adalah pengembangan pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, salah satunya video. Dan kita diharapkan nanti setelah lulus harus mampu mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Itu yang diharapkan. Jadi tidak ada mahasiswa PGSD itu yang lulus tanpa ada kemampuan untuk mengembangkan media pembelajaran khususnya yang berbasis teknologi. Walaupun memang yang non teknologi juga perlu kita terampil mengembangkan media pembelajarannya. Kembali tadi ke konsep media pembelajaran itu sangat banyak. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti lihat lagi bahwa profil lulusan program studi kita itu adalah mampu mengembangkan teknologi pembelajaran. Walaupun nanti kita juga diharapkan jadi peneliti, jadi konsultan, jadi guru dan sebagainya. Tapi keterampilan pemanfaatan mengembangkan teknologi juga diharapkan bisa kita miliki. Jadi ciri khas program studi kita apa? Oh, mahasiswa yang lulus dari Unsam, PGSD khususnya itu mampu mengembangkan teknologi. Khususnya teknologi pembelajaran ya. Nah, salah satunya adalah video. Gitu teman-teman. Nah, kalau hasil studi kasus ini hasil rujukan dari beberapa mahasiswa kita yang telah riset. Nah, makanya teman-teman sebelum mengembangkan media pembelajaran itu harus riset juga. Jangan sekedar mengembangkan hasil pikiran tapi tidak merujuk pada teori, tidak merujuk pada kebutuhan siswanya, kebutuhan guru dan sebagainya. Makanya ada, kalau teman-teman sudah belajar metodologi penelitian? Sudah. Nah, di bagian R&D kan ada need analysis itu. Betul? Ada analisis kebutuhan, kira-kira yang dibutuhkan itu apa? Misalnya hari ini kita butuh motor. Tapi 2 hari ke depan, motor ini kan semakin banyak, jalan semakin sempit. Jadi pengguna motor ini menginginkan bahwa saya itu harus punya baling-baling gitu. Jadi supaya motor saya itu bisa terbang. Nah, itu ya hasil kebutuhan kita. Maka pengembang motor harus menyiapkan motor yang bisa terbang. Begitu juga seperti media pembelajaran. Nah, yang dibutuhkan oleh guru itu media pembelajaran seperti apa? Yang dibutuhkan siswa itu media pembelajaran seperti apa? Itulah yang kita kembangkan. Jadi, pengembangan itu tentu merujuk pada analisis dasar dulu, analisis kebutuhan dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, guru itu memang membutuhkan media video. Kalau teman-teman riset ataupun di kanal YouTube, seberapa banyak media pembelajaran yang menceritakan, yang mengintegrasikan dengan kearifan Kota Langsa, itu sangat sedikit. Apalagi pembelajaran IPA yang terintegrasi dengan kearifan lokal Langsa, itu sangat sedikit. Makanya hasil riset teman-teman kita
mahasiswa PGSD bahwa guru saat ini membutuhkan media pembelajaran video. Nah, jadi makanya penting bagi kita untuk menyiapkan kemampuan mengembangkan media pembelajaran video. Kemudian ketersediaannya juga terbatas. Jadi sangat sedikit media pembelajaran yang ada di kanal YouTube. Makanya teman-teman harus punya kemampuan, bukan hanya kemampuan ya, kalau punya kemampuan tapi tidak ada keinginan untuk mengembangkan, memproduksi sama aja. Nah, jadi bukan hanya sebatas memahami bahwa mengembangkan media pembelajaran video itu penting, tapi harus ada keinginan juga. Itu ya. Kemudian video yang berkaitan dengan kearifan lokal, materi dan siswa sekolah dasar juga terbatas. Kemudian guru juga membutuhkan pelatihan pengembangan. Nah, makanya teman-teman kalau sudah punya kemampuan mengembangkan media pembelajaran, kita kan ada tridharma, pengabdian kepada masyarakat. Ada KKN juga kan, ada KPM dan sebagainya, ada PLP juga, ada guru maju juga, program MBKM. Banyak sebenarnya program-program kurikulum merdeka ini, Merdeka Belajar, supaya kita itu menerapkan ilmu kita kepada guru-guru yang membutuhkan. Jangan hanya disimpan sendiri, jangan takut bersaing, jangan takut kalah. Jadi kalau kita hebat, usahakan teman kita juga harus hebat. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bisa membuat orang hebat gitu ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Jadi ilmu itu jangan disimpan sendiri. Dan bagi kita yang merasa tidak punya ilmu, jangan sungkan-sungkan juga bertanya. Nah, kalau memang junior kita lebih hebat, tanya aja kepada junior kita. Tapi kalau memang senior kita lebih hebat, tanya aja. Dan kalau memang ada teman kita tidak mau bertanya, mungkin dia sungkan, mungkin dia kaku untuk mengawali kalimat katanya, ya kita berinisiatif untuk menawarkan, kamu kesulitannya apa? Insya Allah saya bantu. Jadi seperti itu, ada inisiatif untuk membantu teman kita ketika mengalami kesulitan. Paham ya teman-teman? Kemudian video dapat memvisualisasi dunia nyata. Nah, kalau memang jaraknya itu terbatas, sama seperti kasus candi tadi. Jadi tidak mungkin candinya kita angkut. Nah, kita kan tidak punya jin ya untuk mengangkut candinya ke sini. Jadi kita cuman ada teknologi yang bisa diakses sehingga bisa kita bawa ke dalam kelas. Jadi kalau kita punya jin kayak Sangkuriang itu, nah sehari semalam jadi, itu nggak memungkinkan. Nah, kita tidak punya hal-hal seperti itu ya. Jadi jangan teman-teman nanti pulang dari sini mengkoleksi jin ya, supaya Candi Borobudur itu bisa dibawa ke sini. Nah, ini hasil beberapa riset teman-teman. Nah, jadi ini kalau kita lihat banyak sekali riset bahwa pengembangan media untuk meningkatkan literasi sains. Jadi video itu sebenarnya bisa meningkatkan literasi sains sekolah dasar. Kemudian juga bisa meningkatkan minat khususnya untuk belajar matematika. Kemudian juga bisa meningkatkan hasil belajar, kemudian juga ini berbasis kontekstual untuk gaya kelas 4 sekolah dasar. Jadi itu semua teman-teman, bahwa banyak sekali riset yang mengatakan bahwa media pembelajaran video itu sangat bagus dan bisa meningkatkan kemampuan capaian pembelajaran. Nah, ini teman-teman, jadi bukan hanya sebatas cerita bohong ya, ini fakta. Tadi kan hasil temuan teman-teman kalian bahwa memang media pembelajaran video itu sangat terbatas. Nah, kalau kita lihat di kanal YouTube, saya sudah cek bahwa terkait senjata tradisional Kota Langsa itu hanya satu video. Nah, ini juga hanya beberapa kalau short itu nggak sampai 2 menit ya. Jadi bayangkan hanya satu video 1 menit, dan itu informasinya pun terbatas. Dan ini hanya visual. Tidak menceritakan ini kapan digunakan, siapa penggunanya, kenapa senjata tradisionalnya seperti ini, apa yang membedakan antara kris dan rencong, ini apa namanya, itu tidak ada. Jadi bagaimana siswa kita akan memahami senjata tradisional masyarakat kita, khususnya Kota Langsa, jika media pembelajarannya tidak ada. Supaya media pembelajarannya ada, ya kita harus riset, kita harus berkunjung ke tempat-tempat yang masih mengkoleksi senjata tradisional. Salah satunya Museum Kota Juang. Pernah teman-teman ke sana? Belum pernah? Nah, itu makanya kita sangat perlu untuk melakukan pengembangan. Ibu di sana aja boleh? Ya, bersama ya Bapak Rizky, Pak Ketua kita. Jadi makanya penting bagi kita teman-teman untuk mengembangkan media pembelajaran video ini.
Jadi jangan sampai video yang lebih banyak adalah video joget-joget. Sebenarnya joget-joget boleh juga untuk membentuk motorik kasar peserta didik kita, tapi jangan dominan itu juga. Terus kalau kita hanya membentuk otot motorik kasarnya, otot di kepalanya kapan kita bentuk, pengetahuannya kapan kita bentuk. Nah silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan memang hari ini banyak anak-anak kita itu lemah motorik kasarnya karena jarang bergerak. Mungkin kita juga lemah motorik kasar kita. Pulang kuliah sampai rumah tidur, nggak pernah olahraga gitu. Jadi kan itu melemahkan otot kita. Makanya nggak masalah juga kalau ada memang teman-teman suka membuat video gerakan apa, senam dan sebagainya. Tapi ingat juga bahwa kemampuan kognitif kita juga harus dibentuk. Jadi melalui video itulah ya. Jadi teman-teman kalau ada menggunakan media sosial, silahkan unggah karya-karyanya di media sosial. Di sini siapa aja yang menggunakan media sosial? Semua? Rata-rata menggunakan media sosial apa? Pengikutnya berapa? Pengikutnya ada berapa? 80 juta. Jadi 2000, di atas 2000 ada lagi? Nah itu dimanfaatkan. Jadi bayangkan kalau kita, jangan-jangan yang dari 2000 itu ada orang Belanda gitu. Iya, guru Belanda menonton karya teman-teman. Jadi akhirnya informasi dari Kota Langsa, strategi pembelajaran anak-anak muda Kota Langsa, guru-guru muda Kota Langsa itu diterapkan di Belanda. Karena dia sudah menonton video kita, itu bisa saja terjadi. Sama kita, guru-guru Aceh, misal guru-guru Kota Langsa mengakses bagaimana guru-guru Finlandia, guru-guru Amerika itu mengajar kognitif. Nah bisa saja tiba-tiba lewat di beranda mereka, oh ini menarik loh, ini dari Aceh Langsa gitu. Ternyata suci gitu gurunya. Nah itu bagus, menarik ya, akhirnya dimanfaatkan. Inilah cara kita membentuk amal jariah juga, karena sebaik-baik manusia tadi. Nah jadi amal jariah itu kan tidak terputus. Guru itu kan amalannya itu ya ilmu bermanfaat. Jadi bukan gibah yang bermanfaat ya, nah tapi ilmu yang bermanfaat. Nah ini kalau mengenal alat produksi media sebenarnya sangat banyak ya. Ada kamera, kemudian ada pengeras suara. Nah pastikan juga jangan sampai alat-alat itu tinggal. Bayangkan teman-teman, kita mau misalnya merekam rumah adat masyarakat Kota Gayo di Aceh Tengah. Tiba-tiba kita sudah sampai sana, kameranya tinggal. Nah itu sangat sedih ya, berapa banyak waktu habis, biaya berapa, penginapan yang sudah kita sewa tidak bisa kita tempati karena kameranya nggak ada. Makanya peralatan itu sangat penting. Jadi ada kamera, ada tripod, kemudian ada pengeras suara, ada charger HP, charger kamera, itu semua harus digunakan. Laptop harus dibawa juga, memory card, nanti mau merekam memorinya nggak ada, nyimpan di mana? Ya apa, memori internal palingan 30 detik, 30 menit udah habis. Jadi makanya pastikan peralatan itu kita bawa. Kemudian juga kalau kita memang di tempat ruangan, misalnya ruangan ini kan gelap ini, karena ada juga yang mengatakan bahwa kualitas video kita itu tergantung pencahayaan juga. Sehebat apapun kamera kita, kalau gelap, cahayanya nggak masuk juga akan jelek hasilnya. Makanya teman-teman juga perlu membawa alat pencahayaan, lightingnya. Nah itu dibawa semua. Kalau memang harus mengambil video dari ke tempat yang lebih tinggi, berarti harus membawa drone. Itulah yang harus kita persiapkan, itu alat-alat sederhana. Belum lagi nanti alat-alat editnya. Nah itu sangat banyak, belum lagi aplikasi yang mendukung untuk pengembangan media pembelajaran video. Oke, sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Ada? Kita ada berapa orang? Berapa? 29? 27. Oke, kita dalam hal ini kita akan bagi satu kelompok 2 orang, dan kita nanti akan membuat video. Satu kelompok 2 orang berarti ada 2 video ya. Jadi nanti kita akan sama-sama membuat, usahakan videonya itu menggunakan perangkat seadanya. Jadi kita jangan minder, Pak kami kan kameranya nggak bagus, harus pinjam. Jangan. Jadi manfaatkan alat yang memang kita miliki. Jangan sampai kita tidak jadi merekam, memproduksi video karena alatnya tidak punya. Jadi memang kalau memang perangkatnya masih sederhana, gunakan itu saja.
Jadi nanti seiring waktu, mudah-mudahan ada rezeki, ada tabungan, kita bisa membeli perangkat yang lebih bagus. Mana tahu karya kita sekarang kan banyak apresiasi jadi guru itu dari video pembelajaran. Jadi sekali menang dapat 7 juta bisa beli perangkat yang bagus. Tapi kalau kita tidak mulai dari perangkat yang sederhana, ya sama aja, kita tidak akan mendapatkan apresiasi yang besar itu. Begitu ya. Nanti silahkan dipilih saja. Misalnya Rizky sama temannya berarti udah satu kelompok berdua. Nanti produksi videonya itu juga berdua, dan kemudian hasilnya juga ada 2 video, dan pastikan kita masuk dalam video itu. Nah ya, jadi waktunya itu minimal 3 menit, maksimalnya 10 menit atau 7 menit. Jadi dari 3 menit sampai 7 atau 10 menit. Jadi tidak boleh di bawah 3 menit. Untuk materinya teman-teman harus ke SD-an, boleh IPA, boleh IPS, boleh pendidikan Pancasila, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, apapun lah. Yang penting materinya termasuk ke SD-an. Nah, kalau memang teman-teman bisa mengintegrasikan dengan kearifan lokal, itu lebih bagus. Itu lebih keren. Dan teman-teman juga harus memahami pembimbing akademiknya itu apa. Konsentrasinya, keahliannya. Misalnya kalau memang teman-teman punya pembimbing akademik, misalnya Pak Alpit, IPS, maka usahakan pembuatan videonya, pengembangan videonya yang berkaitan dengan materi IPS. Nah, syukur-syukur media pembelajaran, kalian semester berapa? 5. Nah, syukur-syukur media pembelajaran ini menjadi prototipe untuk proposal skripsi teman-teman. Jadi sudah ada rancangan awal pengembangan media pembelajaran video terkait materi ini pelajaran IPS. Jadi sudah ada prototipe, ketika ada proposal sudah ada spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Jadi itu teman-teman tidak kerja 2 kali, tidak riset 2 kali. Jadi dari sekarang sudah dipersiapkan. Akhirnya dengan ada kegiatan hari ini kita bisa mempercepat penyelesaian kuliah kita. Jadi begitu ya. Jadi lihat pembimbing akademiknya itu apa. Kalau memang nanti misalnya 2 orang, oh saya Pak Ronald sama Pak Alpit. Jadi yang pembimbing Pak Ronald kan ada 2 video. Berarti khusus Pak Ronald buat video tentang PKN, yang Pak Alpitnya khusus buat IPS. Jadi sama-sama saling mendukung. Begitu ya. Jadi ada bahan dasar ketika teman-teman mengajukan proposal. Jadi hari ini bukan hanya sebatas untuk kegiatan hari ini, tapi juga untuk percepatan penyelesaian kuliah teman-teman semua. Jadi sudah ada bahan dasar. Jadi nanti proposalnya juga itu pengembangan media pembelajaran. Kalau rujukannya tadi juga sudah saya tunjukkan banyak sebenarnya fakta-fakta yang terjadi. Ini juga bisa menjadi latar pengajuan proposal skripsi teman-teman. Begitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Media video berbasis kearifan lokal sesuai karakteristik siswa sekolah dasar, mengandung salah satu nilai profil pelajar Pancasila. Nanti di akhir berarti kita harus presentasi karya. Nanti dikumpulkan semua karyanya di drive. Ya, ini untuk pengembangan media pembelajaran. Oke, untuk sebelum itu kita perlu menyusun naskah dulu teman-teman. Atau sejauh ini ada pertanyaan? Ada? Pak. Iya. Terkait dengan kelompok tadi kan Pak. Iya. Bapak bilang 1 kelompok 2 orang. Kami juga sebelumnya ada kelompok juga Pak. Nanti misalnya juga 2 orang. Iya, boleh. Untuk baru sampai yang lama Pak. Boleh yang lama boleh, yang baru juga boleh dibentuk. Nah, jadi sesuaikan saja. Apalagi kan kita udah andragogi ya, pembelajaran orang dewasa sudah bisa menentukan mana teman kelompoknya. Atau yang paling dekat sekarang, misalnya ibu. Halo. Nah, ibu sama sebelahnya, terus Suci sama sebelahnya. Jadi tinggal dipilih aja ketua sama temannya sebelah. Jadi tidak perlu lagi gonta-ganti. Jadi kita bebaskan lah ya. Nah, oke. Nah, kemudian Itu kan tadi Bapak bilang buat video, itu videonya yang gimana Pak? Maksudnya apakah kita disuruh ngajar atau observasi aja? media pembelajaran video bukan pembelajaran yang divideokan, tapi di sini media untuk mengantarkan materi. Jadi di situ termasuk ada pesannya. Jadi itulah yang kita jadikan media pembelajaran, bukan pembelajaran yang divideokan.
Misalnya kita ingin menceritakan bahwa air itu sifatnya mengalir ke tempat yang rendah. Bagaimana konsep itu supaya mudah dipahami oleh peserta didik, maka kita buatlah videonya. Apakah video praktikum atau apapun lah itu cerita. Tapi harus kelihatan kita sebagai guru, sebagai pengembang media pembelajaran video. Begitu ya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, ada lagi? Waalaikumsalam. Belum Ibu. Jadi nanti Sekarang juga boleh Ibu siap-siap dulu setelah ini. Nah, kita sudah kedatangan Bu Sarah. Kenal Bu Sarah? Belum ya, nanti kenalan. Belum masuk ya. Silakan Ibu duduk. Ketua boleh, Suci boleh diminta airnya kasih ke Bu Sarah. Kayaknya beliau capek naik lantai 2. Nah, kita sambil menunggu Bu Sarah. Nah, Bu Sarah nanti akan mengajarkan kita bagaimana sebenarnya mengedit video ya. Nah, jadi biarkan beliau tarik nafas dulu 3 kali, siapkan materinya Bu ya. Makasih banyak Bu ya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu buat Bu Sarah. Ya, ini suatu kebanggaan bagi kita. Beliau rela meninggalkan aktivitasnya demi kita semua. Nah, ini ya, jadi ini harus kita contoh bahwa kepentingan orang lain itu lebih utama daripada kepentingan pribadi. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Oke, nah karena Bu Sarah sudah datang, kita bisa lihat sedikit lagi ya. Nah, ini kita akan bahas terkait penulisan naskah. Nanti saya tunjukkan naskahnya seperti apa. Nah, untuk produksi video, biasanya ini teman-teman, tahapan menulis naskah, kita sebenarnya naskah itu harus sesuai dengan fakta. Jangan bercerita terkait hoax, kebohongan, dan sebagainya. Jadi makanya seperti saya sampaikan tadi, harus analisis dulu, riset dulu, kebutuhannya seperti apa. Jadi betul-betul yang berkisah nyata untuk media pembelajaran sekolah dasar. Nah, kemudian menemukan ceritanya seperti apa, cari ide dulu. Nah, ide kan nggak bisa dari tempat tidur, walaupun beberapa orang bisa mendapatkan idenya itu dari mimpi. Nah, tapi kalau memang kita secara saintifik, orang IPA itu harus riset ke lapangan, harus berkunjung ke sekolah, lihat lingkungan sekitar, maka ide itu akan muncul. Jadi tidak sebatas imajinasi ya, karena fakta itu harus ditemukan secara empiris. Kemudian video itu untuk siapa? Nah, karena kita sekolah dasar, maka fokus kita video itu adalah untuk guru yang bisa digunakan ketika mengajar di sekolah dasar. Jadi jangan sampai melampaui kebutuhan peserta didik kita. Terkadang ada materi yang kita sampaikan karena kita merasa hebat, akhirnya materinya berbicara kalkulus, misalnya matematika, itu sudah tidak sesuai dengan capaian pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Makanya teman-teman juga harus menganalisis kurikulum merdeka itu, materi-materi esensial apa yang harus kita persiapkan untuk anak sekolah dasar. Begitu ya teman-teman. Kemudian pesan yang disampaikan itu juga harus jelas. Kira-kira pesan apa yang mau kita sampaikan. Jadi harus betul-betul. Kalau tadi kita cerita materi terkait air, sifatnya mengalir ke tempat yang rendah, maka materinya seperti itu. Jangan keliru, jangan salah. Dan kemudian dampaknya juga harus kita pahami teman-teman. Jangan nanti dampaknya itu membuat keributan di tengah-tengah masyarakat. Jadi betul-betul dampaknya itu bisa meningkatkan pemahaman kognitif peserta didik kita. Jadi kalau memang kita berbicara lingkungan, supaya peserta didik kita itu peduli terhadap lingkungan, maka niatkan dampak video yang kita kembangkan itu supaya siswa kita itu tidak mencoret-coret dinding, tidak menyimpan sampah di kolong meja, tidak memetik bunga ketika bunga itu mekar, tidak menginjak tanaman. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi dampaknya seperti itu. Ada perubahan pada karakter peserta didik, kognitifnya, dan afektifnya juga. Jadi bukan hanya sebatas mengembangkan video, tapi dampaknya tidak ada. Kemudian temanya juga perlu, penokohannya juga penting, agar supaya peserta didik kita itu lebih mudah menerima. Kemudian kita juga harus menganalisis seberapa penting video kita itu. Jangan yang kita kerjakan sia-sia. Kalau memang tidak penting, maka tinggalkan, maka carilah memang materi video yang bisa membuat siswa itu berubah. Nah, berubah itu yang paling penting, karena kita orang timur teman-teman, bukan hanya berubah di bagian kognitif, tapi sampai ke karakternya. Jadi orang belajar itu berubah. Kalau dia sudah paham bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak boleh, tetapi kalau dia masih membuang sampah sembarangan, berarti itu orang belum belajar. Begitu ya teman-teman. Kalau dia tahu bahwa lampu ampil merah berhenti, tapi ketika dia melihat lampu ampil merah dia jalan, berarti orang itu belum belajar. Walaupun dia sudah paham bahwa lampu merah menandakan berhenti. Itu ya yang dinamakan belajar.
Orang belajar kalau sudah tahu dia bahwa 1 tambah 1 2, tapi ilmu matematikanya digunakan untuk culas, untuk berbohong, memotong kembalian ketika konsumen kita belanja, berarti itu orang belum belajar. Walaupun dia sudah tahu perkalian 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 kali 5 itu dan sebagainya. Jadi harus membentuk sampai karakter kita. Nah, kemudian datanya harus akurat. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi harus riset, teman-teman. Nah, kemudian biasanya naskahnya menggunakan font atau bentuk jenis tulisan Courier ini 12. Ukurannya seperti itu. Ukuran 12. Sejauh ini ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum saya tunjukkan contohnya. Ada? Atau cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, ini saya tunjukkan. Teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman juga bisa buat naskah seperti ini ya. Nah, ini ada contoh kelihatan di layar. No signal apa ini punya saya? Oke, coba diperhatikan. Nah, ini naskahnya supaya ketika kita ke lapangan memproduksi video itu tidak ngaur kemana-mana, tidak berimbas ataupun tidak terlalu meluas. Jadi kita makanya perlu membuat naskah. Sama seperti cerita kita di awal tadi, kalau kita mau ke Takengon merekam misalnya Masjid Kebayakan, Masjid tua salah satu di Aceh Tengah, maka naskahnya harus kita buat dulu. Jangan sampai ke sana malah kita bukan merekam masjid tuanya, tapi malah merekam danau tawarnya. Itu kan laut tawarnya. Jadi itu kan berbeda ya antara naskah dengan fakta di lapangan. Makanya penting teman-teman, naskah itu dibuat sebagai landasan kita. Nah, ini contohnya. Ini cerita dan videonya ini sudah diproduksi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, sekarang Balai Pelindungan Kebudayaan 1 Aceh. Nah, ini naskahnya teman-teman, ada nomornya, kemudian ada audionya, kemudian ada videonya. Nah, ketika monolog, nah monolog ini kan ada voice overnya yang bercerita tentang kota Banda Aceh. Maka dia akan menampilkan kota Banda Aceh tapi diceritakan dengan hanya suara saja, monolog. Kemudian monolognya apa? Ini Banda Aceh adalah ibu kota provinsi Aceh, letaknya tepat di ujung barat Indonesia. Nah, kini berusia hampir 1000 tahun. Nah, ini salah satu naskahnya. Teman-teman nanti ketika memproduksi video pembelajaran juga harus seperti itu. Jadi buat dulu naskahnya, kira-kira kalimat pembukanya apa yang disampaikan. Kalau memang cerita terkait IPS, terkait struktur desa, maka ceritakan dulu desanya apa, perannya kepala sekolah seperti apa. Jadi supaya jelas. Jadi nanti di draft juga dikumpulkan naskah seperti ini, teman-teman. Nah, videonya kita lihat di sini. Nah, ini sudah saya unduh tadi. Nah, ini kota Banda Acehnya. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh kini hampir genap berusia 1000. Oke, nah ini ya monolog si bapak ini tadi tercantum di dalam naskah. Nah, Banda Aceh adalah ibu kota provinsi Aceh. Jadi teman-teman juga begitu, nanti naskahnya harus diproduksi dulu supaya sinkron dengan videonya. Jadi gambarnya, videonya silahkan mau merekam apa. Nah, kota Banda Aceh kah, di pasar Banda Aceh kah, laut Banda Aceh. Yang penting menceritakan terkait suasana masyarakat Aceh. Jadi begitu monolognya.
Pada abad ke-16, Aceh pernah mengalami puncak kejayaan dan masuk dalam peta perdagangan dunia. Nah, ini videonya Yang memiliki diproduksi oleh BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, sudah diunggah di kanal YouTube mereka juga di Jalur Rempah. Jalur Rempah ini adalah program kementerian yang ada di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. tercatat Aceh dikenal sebagai pulau pecah atau Nah. pulau yang kaya akan rempah lada. Jadi cerita ini semua Bermula dari para pedagang Timur Tengah, nah, pedagang Timur Tengah, singgah dan memasuki mulut muara Krung Aceh hingga akhirnya menemukan perkampungan bernama Acin. nah ini ya, jadi ada Pedagang asing ini terus berlanjut naskahnya dan membentuk terkait Acin. konektivitas bangsa Aceh dengan bangsa asing. Nah, ini naskahnya tentatif teman-teman, masih bisa berubah, masih bisa berkembang. Setidaknya naskah ini menjadi landasan ketika teman-teman mengembangkan media pembelajaran video. Bangsa baru. Nah, jadi kalau videonya bagaimana orang mereka menangkap ikan, bagaimana. Nah, ini ada narasumber. Nah, ada bumper berisi narasumber. Jadi kita jelaskan bahwa di tahapan itu masuk narasumber. Jadi karena itu perdagangan rempah terutama itu pindah dari pusat perdagangan rempah di Malaka ke Aceh Darussalam. Dan kita tahu bahwa kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan bahari dan kerajaan perdagangan. Kini, pusat kerajaan Aceh Darussalam berganti nama dengan Kota Banda Aceh. Kota bersejarah yang dikagumi dunia, terletak paling ujung Pulau Sumatera, menghadap Selat Malaka dan Samudra Hindia. Nah, ini terkait peta-petanya tadi. Termasyur, Banda Aceh menanam sejuta sejarah, apalagi pernah menjadi salah satu jalur rempah dunia bagi pedagang yang ingin masuk ke jantung kerajaan. Oke, itu ya teman-teman, ini hanya contoh, setidaknya menjadi gambaran bagi teman-teman bagaimana pentingnya naskah itu dalam produksi video. Jadi bukan hanya sebatas produksi tiba-tiba tanpa ada naskah. Begitu ya. Kemudian kemarin kita juga sempat memproduksi naskah profil PGSD, namun ini belum diproduksi. Nah, karena keterbatasan waktu, keterbatasan segalanya, sama juga seperti naskah tadi, kita ada monolognya, yang voice overnya itu seorang mahasiswa, kemudian kita ada intronya, kemudian ada kota langsanya terkait masuk properti yang harus kita butuhkan untuk merekam, Tugu Kota Langsa, Masjid Agung, Lapangan Merdeka. Kemudian kita masuk ke Plang Unsam di bagian depan, gedung Unsamnya, masuk ke FKIP, baru kelihatan gedung PGSD. Nah, ini untuk melengkapi ini kita harus banyak shootnya teman-teman. Jadi ketika editor membutuhkan gambar, dia tinggal milih aja. Begitu ya. Jadi harus kita pahami bahwa kualitas video itu bukan hanya di bagian editingnya, tapi juga bagian videografernya, bagaimana dia mengambil gambar. Kemudian mahasiswa ramai di depan gedung, mahasiswa berjalan menuju gedung PGSD, model dari himpunan. Nah, ini kita belum ketemu juga kemarin modelnya siapa yang bisa menunjukkan bahwa dia itu memang mahasiswa PGSD. Kemudian masuk di 5 orang ada model utamanya, kemudian ada yang menerima, ada lobby 2 orang. Kemudian kita akan merekam TV display, mahasiswa berjalan, mahasiswa berdiri diskusi terkait ke buku. Nah, kemudian ada himpunan yang menyambut. Nah, kemudian kita juga merekam ruang tamu, logo PGSD, tampak depan, dan semua ini harus kita lakukan. Nah, ruang ADM-nya juga kita rekam, kemudian ruang dosen beserta aktivitasnya juga kita rekam, mengikuti kelas perkuliahan seperti apa. Ini semua kita susun. Jadi bukan hanya sebatas hayalan terus kita mengambil video. Jadi semuanya harus lengkap. Gitu. Sampai terakhir nanti ada testimoni juga, ada proses wisuda juga, dan kemudian semua aktivitas ke-SD-an itu kita rekam. Jadi betul-betul menunjukkan profil PGSD. Dan profil PGSD itu juga jangan sampai 1 jam, orang nggak akan pernah nonton kalau 1 jam. Jadi betul-betul poin pentingnya yang mau kita sampaikan apa. Jadi makanya penting juga bagi kita memahami ya, apalagi siswa sekolah dasar itu kan cepat kali bosan ya. Dia duduk itu tidak bisa lama. Jadi itu juga harus kita pahami. Teman-teman tentu pernah belajar psikologi belajar terkait karakteristik peserta didik. Itu ya terkait naskah. Nanti kita sebelum buat video yang 2 orang per kelompok tadi,
nanti buat naskah dulu. Jadi naskahnya ada 2, videonya juga ada 2. Paham ya? Nanti saling membantu, jangan main sendiri, saling mendukung, dan teman-teman juga harus saling mempresentasikan karyanya, saling peer review lah ya, mereview oleh teman-teman ataupun rekan sejawat. Ada pertanyaan teman-teman terkait hal ini? Pak, Ya? terkait kan satu kelompok itu 2 orang, Pak. Iya. Jadi kan langsung ada video pastinya yang bisa itu ada satu kelompok yang 3 orang. Boleh bertiga, nggak apa-apa. Yang lebih bertiga orang. Itu hasil videonya 3 juga. Iya. Oke, nah seperti saya sampaikan tadi, perhatikan juga dosen pembimbingnya apa. Setidaknya ini menjadi dasar teman-teman untuk merancang proposal skripsinya. Karena semester depan udah mulai menyusun proposal, semester 7 sudah seminar. Jadi ada keterkaitan, teman-teman mempersiapkan, jadi teman-teman itu bisa selesai 3,5 tahun. Jadi bukan hanya untuk menyiapkan. Jadi ada media yang menjadi prototipe. Ada lagi sebelum kita masuk? Ya silakan Ibu. Pak, itu kan kalau sesuai yang dosen PA tadi. Iya. Itu kan berarti kita harus milih kawan yang sama-sama. Nggak mesti. Nah kalau misalnya Ibu pembimbing akademiknya Pak Ronald, saya pembimbing akademiknya Pak Alpit. Nah Ibu fokus pada Pak Ronaldnya terkait PKN, saya berarti terkait IPS. Tapi nanti ketika penulisan naskahnya kita saling mendukung, kita saling membantu. Tapi Gitu kalau ya? untuk dalam videonya tuh Pak, Hmm? harus 2 orangnya. Enggak, satu mewakili aja. Oh, 1 orang. Ya saling mewakili aja, tapi saling membantu. Ya silakan Rizky. Bapak bilang kan 2 video kan Pak, itu beda dosen PA kan. Satu jalan sampai sama itu tetap 1 gitu. Bagaimana? Dosen PA-nya sama. Tetap 2. Tetap 2. Jadi produk akhirnya tetap 2. Ya, jadi kalau ada 30 orang kita maka 30 produknya. Ya, silakan Suci. Ini kalau misalnya itu Bapak kirim. Boleh, nanti saya kirim. Boleh. Ya, nanti saya kirim ke drive atau ke grup. Masih ada? Silakan. Misalnya dosen PA saya itu kan dia konsentrasinya ke matematika, Pak. Iya. Terus nanti saya ambil materi matematika harus dikaitkan dengan kearifan lokal atau Lebih bagus. Apalagi di permen kita itu kan ada yang terintegrasi kearifan lokal, itu semakin bagus. Apalagi banyak dosen kita dari UNP itu ada tim risetnya matematika realistik. Bagaimana mengajarkan IPA itu secara real gitu. Gitu ya. Misalnya kita mau belajar memperkenalkan satu, kira-kira mana lebih real untuk mengajarkan ke peserta didik kita, botol ini atau tas kira-kira, kalau atau pulpen. Nah, yang lebih real, yang menunjukkan angka 1. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi diintegrasikan dengan kearifan lokal dengan kehidupan peserta didik kita. Gitu ya. Kalau kita matematika tadi Ibu PA-nya matematika. Jadi ada RME itu gitu. Menyampaikan materi itu sesuai dengan realita dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi teman-teman? Cukup ya teman-teman, pasti udah nggak sabar ya. Ada Bu Ikrimah, ada Bu Sarah. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bu Ikrimah. Ya, ini luar biasa. Saya sangat senang sekali ada beliau-beliau ini. Jadi seperti ada asupan tenaga baru gitu, karena mereka luar biasa. Itu saja ya teman-teman, nanti kita lanjutkan. Hari ini kita siapa dulu ini? Bu Ikrimah dulu. Konsep dasar dulu ya. Nah ini kita akan bersama Bu Ikrimah. Lokasi dan tempat semuanya saya persilakan.